Adik-adik, kutanya Kipale, ada tadi warning dari Pak Imam Kelurahan. Katanya sebentar malam ada kuis. Kuisnya di kuis channel YouTube. Nah, ini ada channel YouTube. Di shooting ini. Makanya dari tadi begini-begini kayak. Karena ada pas shooting. Ada telur di samping itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wadud, al-ma'ruf bil karam wal jud, al-muhit ilmuhu bil hadd wal hudud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min haulil yaumil maw'ud wa tudkhiluhu jannatin tajri anharuha bi ghairi ukhdud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal ma'il mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma adha'atil buruq wa sabbahatir ru'ud. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani ata'ani wa man ata'ani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, wabil khusus kepada Bapak Imam Kelurahan, para imam, para ustadz, para asatid, wabil khusus kepada sahabat saya Imam Masjid Dataran Bosowa, Bapak Ustaz Ahmad Ma'arif, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepada para jamaah sekalian Masjid Al-Abrar yang sama-sama kita cintai bersama dan saling mencintai, apalagi yang suami istri, ibu-ibu majelis taklim yang meskipun selalu namanya disebut di belakang tapi selalu terdepan dalam kebaikan. Ibu-ibu itu luar biasa. Di Makassar kita keliling isi ceramah majelis taklim, tidak ada majelis taklim bapak-bapak. Semuanya majelis taklim ibu-ibu. Kalau maulid yang sibuk siapa? Kalau maulid yang sibuk siapa?
Ibu-ibu yang ini punya ibu-ibu kerja semua. Tidak ada bapak-bapak bikin songkolok di rumah. Ibu-ibu selesai beres pekerjaannya di rumah, urusan agama beres juga. Makanya ibu-ibu ini semua nanti di hari kemudian secantik-cantiknya di dunia, nanti di akhirat akan jadi ratu bidadari di sana. Amin. Luar biasa. Apalagi adik-adik kita, subhanallah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Alhamdulillah, tadi kita dipimpin salawat oleh grup hadrah dari Masjid Dataran Bosowa, binaannya Al-Ustaz Ahmad Ma'arif. Luar biasa. Beliau ini hafal Quran 30 juz, kalau saya juz 30. Oleh karena itulah hadirin, yang pertama kita harus bangga di sini dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah kesyukuran kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyaknya nikmat yang ada di dalam diri kita ini, itu yang kita syukuri, Bu, Pak. Terkadang kita kurang syukur karena kurang uang, naik bensin, naik pertalite. Padahal yang kita kurang syukuri nikmat Allah ini. Coba. Apalagi dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini diutus ke persada bumi ini untuk menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira saya mau masuk surga ya Rasulullah, bersama engkau nanti di akhirat. Nabi Muhammad mengatakan, apa tuh modalmu? Apa modalmu kira-kira? Mau sama-sama masuk surga? Nabi bilang, tidak ada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Wah, jawaban ini yang bikin kaget Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Modalnya cuma satu, mencintai Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai di dalam surga. Makanya Rasulullah diutus ke persada bumi ini untuk menjadi rahmat. Karena sebelum Rasulullah lahir, la ilaha illallah, kehidupan begitu jahiliyah. Ibu-ibu tidak ada nilainya, Bu, perempuan pada saat itu. Perempuan ketemu di tengah jalan ditarik, diganggu di tengah jalan. Coba. Pejabat-pejabat, orang terhormat kalau punya anak perempuan malu. Kenapa? Saya pejabat, saya orang terhormat, kalau anak perempuannya diganggu jadi persoalan, jadi masalah. Makanya orang Arab kalau melahirkan anak perempuan, pintu anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, bikin malu nanti kalau orang besar, besar. Termasuk Umar bin Khattab, nilai perempuan tidak ada. Perempuan pada saat itu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, mau dipoligami sampai 20, ada laki-laki sampai 10 istrinya, sampai 20 istrinya, tidak ada masalah. Perempuan juga mau 5 suaminya, mau 10 suaminya, tidak ada masalah. Jadi siapa nih kalau melahirkan, siapa nih? Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, apalagi setelah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, wah, segala sesuatu berubah. Nabi Muhammad katakan, kalau nanti Islam sudah tersebar, pada saat itu masih di Mekah, masih sedikit orang masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, sabar kini, sabar kini.
nanti kalau sudah tersebar Islam di Jazirah Arab ini, orang berjalan di padang pasir, perempuan berjalan di padang pasir, sampai berjalan 1000 kilo dari Irak, tidak ada lagi yang mengganggu perempuan itu, kecuali yang ditakuti hanya binatang singa, harimau. Tidak beda pada saat itu. Betul-betul Nabi Muhammad ini datang menjadi rahmat. Adik-adik, kutanya Kipale, karena ada tadi warning dari Pak Imam Kelurahan. Katanya sebentar malam ada kuis. Kuisnya di kuis channel YouTube. Nah, ini ada channel YouTube di shooting ini. Makanya tadi begini kayak. Karena ada pas shooting, ada telur di sampingku. Biasanya pernah saya di sini, tidak ada telur di sini. Sekali acara maulid ini 2 telur. Tak tahu yang mana yang itu nanti sini. Biasa bersahabat pergi ceramah, dikasih apa-apaan ya ini? Baku. Baku songkol apa? Siapa yang mencintai Nabi akan dapat kebaikan dunia dan di dunia ini akan dapat mahliga yang namanya ember maulid ini. Di akhirat nanti lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pahalanya. Bu, barang siapa bersalawat 100 kali di dalam satu hari, barang siapa bersalawat 100 kali satu hari, rezeki tak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru pahala dunia ini. Sebentar kita bahas pahala akhirat. Tiap hari bersalawat 100 kali saja, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Percaya atau tidak? Harus kita jangan cuma percaya, tapi yakin kepada Allah. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Kan biasa betul kalau awal bulan suami baru gajian atau kita baru gajian, bawaannya selalu mau makan di mana? Di restoran. Hari pertama, hari ke-10 restoran terus. Sekalinya pertengahan bulan makan Indomie siram. Sekalinya akhir bulan keliling sama tetangga ngutang. Tapi tidak ada di sini, Budi. Tidak ada. Siapa yang salawat 100 kali dalam sehari rutin, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai tanggal 31, seandainya ada tanggal 40, tidak ada istilah lobet itu dompet, Pak, Bu. Tidak ada. Yang penting yakin, yang kedua, yang penting kita rutin tiap hari, jangan pernah tinggalkan salawat. Dan saya berani menceramahkan hal-hal yang seperti ini karena yang diajarkan guru saya, yang diajarkan oleh orang yang mengajarkan saya, seperti itu kondisinya. Dan alhamdulillah setelah saya amalkan sama juga, seperti itu juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kebiasaannya kita orang Bugis Makassar, Pak, kalau di sini kan jarang rumah yang model panggung, ya, jarang. Semuanya model ya rumah batu semua, rumah bawah semua. Tapi kalau kita datang di gua, di Takalar, Jeneponto, banyak rumah kayu. Kalau mulai lagi Maros, Pangkep, Baru, Bareng, banyak itu. Ada pengantin banyak rumah. Ada orang gemuk naik di tangga,
tangganya mau patah, belum dipatah, tapi mau patah, bunyi. Bayangkan, mulai dari bawah sampai di atas, apa Nabi bilang? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Biasa kita dengar kalau begitu. Biasa bu, Muhammad, Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disebut? Pada umumnya kita, suku Bugis Makassar tahu bahwa Nabi Muhammad itu datang di dunia ini sebagai rahmat, disebut namanya mampu menghilangkan berbagai bencana. Siapa yang katakan seperti itu? Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah di dalam Al-Quran, Muhammad, selama engkau masih hidup, tidak akan ada turun bencana seperti bencana yang terjadi pada zaman-zaman mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tidak akan ada bencana seperti itu. Tidak akan ada bencana yang terjadi seperti kaumnya Nabi Nuh selama engkau masih hidup. Karena apa? Orang kafir ketika diajak masuk Islam, mereka menantang Muhammad, kami tidak mau masuk Islam. Dulu pada zaman nabi-nabi dulu, kalau ada orang kafir mengatakan seperti itu, kami tidak mau masuk Islam. Kalau Tuhanmu marah, pasti turun bencana. Kalau nabi-nabi dulu langsung diturunkan bencana kepada mereka. Ini orang-orang kafir sudah menantang Nabi Muhammad, Muhammad, aku tidak percaya kau. Kami tidak mau masuk Islam. Kalau Tuhanmu marah, kasih turun bencana kepada kami. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad kaget. Dulu umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain, kalau sudah ada nih mengatakan begini, hancur mako, selesai mako. Nabi bilang anak-anak. Tapi turun ayat Muhammad, selama engkau masih hidup, tidak akan aku turunkan bencana kepada mereka. Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan turunkan bencana sebelum mereka, sampai mereka beristighfar kepada Allah. Kalau mereka beristighfar, bencana tidak jadi turun. Wah, bayangkan. Nah sekarang, setelah Nabi Muhammad wafat, dua yang tolak bala tadi ini. Yang pertama Nabi Muhammad tolak bala terbesar, yang kedua istighfar. Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad wafat, tinggal satu nih andalanta, yaitu istighfar mami. Kalau tidak mau kena bencana, perbanyak istighfar. Tapi ternyata ayat ini dipahami lagi oleh ulama dan kaum muslimin bahwa sebenarnya meskipun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi secara ruhiyah, rohnya Nabi bisa kita datangkan. Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam An-Nawawi, lahir tahun 631 Hijriah. Pengarangnya. Di situ ada, di bab itu ada bab salawat terhadap Rasulullah. Salah satu hadisnya di situ mencantumkan, ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah seseorang yang bersalawat kepadaku. Salah seorang jamaah kita di sini atau semuanya bersalawat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Sampai nyawaku dikembalikan kembali ke tubuhku, dan saya menjawab salamnya orang yang bersalawat kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan, nyawaku, rohku dikembalikan ke tubuhku, baru aku menjawab salamnya orang yang bersalawat kepada aku. Itulah sehingga ketika mau ada bencana apa saja terjadi, yang disebut
siapa? Muhammad. Disebut Nabi Muhammad, ada orang yang bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang angin kencang, datang mau datang badai, hujan, petir dan lain-lain sebagainya. Bencana apa saja? Rata-rata masyarakat Bugis Makassar menyelesaikan dengan salawat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak terlalu lama kita mau mengkaji persoalan Maulid di sini. Tiap tahun Maulid diadakan. Setiap ustaz yang datang ini setiap lain lagi pembahasannya. Ya. Jadi ilmu kita, apalagi kalau misalnya Pak Imam, Al-Ustaz, orang tua kita, bapak kita, saudara kita Haji Muhammad Gani, kalau tiap tahun mendengarkan ceramah Maulid, pasti tentang Maulid itu ilmu kita selalu bertambah. Oleh karena itulah, itu tadi pertanyaannya. Untuk apa kita bermaulid? Ya. Karena ada juga orang mengatakan, ya satu ada pertanyaan begini, kenapa kita bermaulid? Karena Nabi tidak pernah bermaulid. Ya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ini? Perlu dijawab atau tidak? Nabi tidak pernah bermaulid. Sebenarnya malas dijawab dan tidak perlu sebenarnya dijawab. Tapi sebenarnya begitu tidak perlu dijawab. Tapi terkadang kita harus jawab. Ada teman saya, Ustaz, Nabi tidak maulid. Saya bilang, apa dasarnya Nabi tidak maulid? Tidak ada dalilnya. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Saya bilang, saya 12 tahun lebih di pesantren, banyaknya dalil tentang maulid. Saya 12 tahun di pesantren belajar sama ulama, banyaknya hadis tentang maulid. Dan yang saya ketahui, orang yang pertama melaksanakan maulid adalah Nabi Muhammad sendiri. Mana dalilnya Ustaz? Di Sahih Muslim. Ada di situ hadis Sahih Muslim. Bahkan di Sahih Bukhari ada. Kitab paling otentik nomor 2, nomor 3 setelah Al-Quran. Sahih Bukhari Muslim. Bisa dibuka di situ di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita kalau hari Senin dengan hari Kamis selalu puasa sunnah? Apa jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari Senin itu saya berpuasa. Kenapa? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Hadis rawahu Muslim. Nabi Muhammad puasa Senin karena kata Rasulullah hari itu dia dilahirkan. Kalau begitu Ustaz, kalau mau maulid puasa semakin pale. Puasa semua makin ikuti sunnah Nabi. Sekarang ada lagi istidlal mencari dalil, ada namanya qiyas. Apa itu qiyas? Kalau di sini Pak Imam dengan panitia masjid setiap bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan mengumpulkan zakat, apa yang dibayar di sini? Pakai beras atau kurma? Beras atau gandum? Tidak ada hadisnya beras. Cari di dalam hadis seluruh kitab, 6 hadis kitab tambah 9 lagi, kasih cukup 16 kitab hadis. Tidak ada disebutkan Nabi yang dikeluarkan zakat fitrah adalah beras. Tidak ada. Tapi kenapa di Masjid Darul Abrar di sini kita beras dikasih keluar, bukan gandum, bukan kurma, bukan anggur yang disebut di Al-Quran dan hadis itu beras, gandum, kurma dan anggur. Kenapa? Itu namanya kias. Kenapa? Di sana, di Mekah, di Madinah, di Arab di sana, makanan pokoknya orang adalah gandum dan kurma, termasuk anggur itu. Di sini berasa. Itulah namanya kias.
Nah sekarang kalau Nabi Muhammad memperingati Maulid dengan berpuasa, maka kita umatnya boleh saja mengekspresikan peringatan Maulid itu dalam bentuk apapun, selama dia punya nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Seperti Maulid ini sesuai dengan apa namanya? Jadi dia bukan syariah, dia hanya syiar namanya. Beda syariah, beda syiar, beda. Kalau syariah itu, kalau istilah fikihnya ta'abbudiyah. Membaca Al-Quran ta'abbudiyah. Tapi pada zaman Nabi tidak ada mushaf Al-Quran, tidak ada. Tidak ada ini. Mushaf Al-Quran itu nanti 400 tahun yang lalu baru ada. Ini yang kita baca 400 tahun yang lalu dicetak di Jerman. Pada zaman Nabi tidak ada lembaran Al-Quran. Kalau orang mau mengamalkan Al-Quran harus panggil penghafal satu orang. Satu orang penghafal, yang 10 orang ini ikut semua kalau mau menghatamkan Al-Quran, karena tidak ada Al-Quran pada saat itu. Satu penghafal, 20 orang di situ mengaji ini semua ikut. Apa nak baca penghafal kah? Ikut. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal Nabi Muhammad, perang, ada terjadi perang Yamamah. 70 penghafal Quran meninggal, mati syahid ketika perang. Rapat Abu Bakar dan Umar. Umar mengatakan, Abu Bakar, bahaya ini. 70 orang penghafal Quran meninggal ketika perang. Nah sekarang kalau orang mau mengaji, kurangi gurunya, siapa nih? Abu Bakar mengatakan, jadi bagaimana? Kumpulkan itu Al-Quran dalam bentuk mushaf. Pada zaman Abu Bakar. Membaca Al-Quran itu ta'abbudiyah, wahyu dari Tuhan. Tapi membaca Al-Quran dengan mushaf itu namanya ta'aqquliyah. Tergantung kita punya akal manusia memproses, oh ya begini caranya membaca Al-Quran supaya bisa kita baca semua, cetak Al-Quran sebanyak-banyaknya. Itu namanya ta'aqquliyah. Bersalawat kepada Nabi wajib. Mencintai Nabi wajib. Wajib mencintai Nabi. Tidak bisa orang masuk surga kalau tidak cinta Nabi. Mau masuk surga baru tidak mencintai Nabi, tidak bisa. Bagaimana caranya mencintai Nabi? Banyak caranya. Salah satunya adalah peringatan. Itu alasan ulama. Oleh karena itulah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau tadi adik-adik saya tanya, apa tujuan tak di sini untuk bermaulid? Jawabanku yang ketiga adalah untuk menjawab pertanyaan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 144. Ali Imran ayat 144, Allah bertanya. Di situ dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tiadalah seseorang kecuali dia nabi, rasul yang diutus sebagaimana diutus nabi-nabi 124.000 nabi sebelumnya. Pertanyaannya, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Ini Allah bertanya kepada sahabat Nabi. Wahai sahabat Nabi. Tapi bukan hanya sahabat Nabi yang kena, termasuk kita semua yang kena. Ada kaidah usul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ini berlaku umum meskipun yang ditanya sahabat, tapi seluruh umat Islam kena. Apa pertanyaannya Allah? Wahai orang Islam, kalau Nabi sudah wafat, apakah kalian juga sudah meninggalkan agama Islam? Apa jawaban tak? Di pertanyaan Allah, surah Al Imran ayat 144 sudah kita jawab bersama. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah setelah Nabi wafat
Nabi meninggal, kalian juga akan lari dari Islam? Jawabannya tidak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Salah satu caranya supaya Islam ini kita tetap, ulama memahami ini ayat sehingga diperingati mau. Nah, di sini banyak penghafal Quran. Coba dibuka surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Juz keberapa itu? Ya, coba. Wa kullan, Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'aduk. Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan, Muhammad, saya pernah mengisahkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Ini surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Muhammad, aku menceritakan kepada kalian kisah-kisah nabi-nabi terdahulu supaya apa? Linutsabita bihi fu'adak, supaya menetapkan itu hatimu di dalam keimanan. Nah, sekarang Allah menceritakan kisah nabi kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Berarti siapa yang menjadi kewajiban lagi untuk selalu mendengarkan kisahnya Nabi Muhammad? Kita lagi ini. Maka menjadi wajiblah kita untuk selalu mendengarkan kisah-kisahnya Nabi Muhammad. Ini surah Hud ayat 120. Untuk apa? Linutsabita bihi fu'adak, supaya menjadi iman kita itu kepada Nabi Muhammad, kepada Islam tetap tidak goyah dan tidak goyah. Oleh karena itulah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam kesempatan ini yang sangat singkat ini, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan, sebagian ulama mengatakan itu wajib hukumnya, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, sebagian mengatakan hanya sunnah hukumnya, sebagian mengatakan boleh, hanya mengatakan boleh. Ini bagi ulama yang membolehkan. 85% umat Islam seluruh dunia memperingati Maulid. Yang terakhir, kenapa kita peringati Maulid? Itu tadi ayatnya yang dibaca di sini oleh para kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Itu Pak, kalau kita lagi bertengkar dengan istri, lagi bertengkar sama suami, terus kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reda itu pertengkaran, berhenti itu pertengkaran. Karena kenapa? Kita ingat sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istri, bagaimana istrinya Muhammad memperlakukan Nabi Muhammad, contoh teladan. Bertengkar bertengkar mulai dari rumahnya sampai di depan pintunya. Ustaz, aku mentongin Ustaz suamiku ada misalnya pulang makin kisah Ustaz Nah bilang, kenapa Bu? Sabar ki. Iya Ustaz, suamiku kenapa nak kasih tahu ke temanku, bonceng cewek di situ Ustaz. Udah sendiri Ustaz, janda di situ, nak boncengi lagi. Saya bilang, komentong salah Pak. Masa tiga-tiga begitu? Apa nak bilang suaminya? Anti kamu bicara Ustaz, tidak bonceng ke cewek, tidak bonceng ke janda. Nah memang pekerjaanku tukang ojek. Pekerjaannya mentong kasih suaminya grab. Par istrinya tanpa
konfirmasi. Ini masalahnya kita buat. Inilah hikmahnya maulid. Dengan maulid ini Rasulullah SAW menawarkan kepada kita akhlak. Nabi pernah memperbaiki Ka'bah. Manjat Nabi di situ di Ka'bah, memperbaiki masjid. Tiba-tiba ada angin. Itu bajunya Nabi tersingkat sampai ke betis. Kelihatan betisnya Nabi. Malu Nabi Muhammad sampai merah mukanya. Lompat turun. Kenapa ya Rasulullah engkau merah mukamu? Ya Nabi ya Muhammad. Belum menjadi Nabi waktu itu. Kenapa malu kau? Kenapa? Kelihatan betisku. Nabi ini laki-laki yang kelihatan cuma betisnya, tapi merah mukanya gara-gara malu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan apa akhlak yang mulia itu? Kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Inilah hikmah maulid. Hikmah maulid ini, dengan adanya hikmah maulid, yang kita tuju fokus adalah pribadi Nabi SAW. Pribadi Nabi itu penuh dengan akhlak, dengan selalu mengingat Nabi. Akhlak Nabi Rasulullah SAW terdorong kita untuk mengikuti dan mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan kita datang bermaulid di masjid ini. Saya kira itulah yang sempat saya bawakan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.